Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotrun Nada Alia, NPM 1921030286. Saya dari kelas Muamalah E semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Hukum Perikatan dan Kontrak Mudharabah. Hukum perikatan syariah yang dimaksud di sini adalah bagian dari hukum Islam bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya. Menurut Profesor Dr. M. Tahir Az-Zahari, SH, adalah merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi. Perikatan syariah adalah merupakan suatu bagian dari hukum Islam di bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya, yaitu hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Macam-macam perikatan syariah dilihat dari segi objeknya ada 4 macam, yaitu perikatan hutang, perikatan benda, perikatan kerja, dan perikatan menjamin. Adapun akad mudharabah yang termasuk ke dalam klasifikasi perikatan hutang. Jika dilihat dari segi ditentukan atau tidak ditentukan namanya, dapat dibedakan kepada akad bernama dan akad tidak bernama. Perikatan syariah berbasis mudharabah adalah termasuk ke dalam kategori akad bernama. Jika dilihat dari segi bentuknya terbagi kepada mudharabah mutlaqah, yaitu pemilik modal tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada mudharib dalam menjalankan usaha, dan mudharabah muqayyah adalah sebaliknya. Perikatan mudharabah adalah suatu macam perikatan antara dua pihak di mana satu pihak yaitu pemilik modal yang disebut juga Rob al-Mal atau Sohib al-Mal atau investor mempercayakan modal kepada pihak kedua yaitu pengolah usaha atau mudharib untuk tujuan menjalankan usaha dengan cara jika mendapatkan keuntungan dibagi menurut kesepakatan. Dasar hukum mudharabah adalah Al-Quran, Al-Hadis, fatwa sahabat, ijma, dan qiyas. Rukun dan syarat syahnya mudharabah adalah A. Pemilik modal dan pelaksana usaha. B. Objek mudharabah yaitu modal. C. Persetujuan kedua belah pihak. D. Nisbah keuntungan. Ini merupakan rukun khusus dalam akad mudharabah. Nisbah keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua pihak dan harus dinyatakan dalam bentuk proses, tidak boleh ditentukan dalam bentuk rupiah. Praktek mudharabah yang dikemukakan di sini adalah praktek mudharabah dalam perbankan syariah, praktek mudharabah dalam asuransi syariah. Ini adalah sebagai contoh saja. Selain ini, terdapat lembaga-lembaga lain yang sudah melaksanakan perikatan syariah berbasis mudharabah seperti Koperasi Syariah dan Reksadana Syariah. Secara teori, jika perbankan syariah dan asuransi syariah menjalankan sistem dan teori yang berdasarkan hukum Islam secara garis besarnya seperti prinsip-prinsip dijelaskan di atas, maka hal itu sangat dianjurkan oleh Islam. Begitu juga bisnis-bisnis syariah seperti koperasi syariah dan lainnya, yaitu bisnis mudharabah yang dijalankan harus mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat dan mengembangkan perekonomian umat untuk mencari rezeki yang halal. Prinsip mudharabah bisa lebih dikembangkan lagi sesuai dengan perkembangan zaman sebagai acuan untuk menjalankan bisnis mudharabah dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, karena apapun bentuk bisnisnya dan siapapun yang menjalankannya harus berpedoman kepada prinsip-prinsip bisnis syariah. Diharapkan kepada
Diharapkan dengan berkembangnya konsep-konsep bisnis syariah, di antara bisnis mudharabah akan dapat meningkatkan perekonomian umat untuk mencapai lebih sejahtera dengan tetap berpedoman kepada prinsip-prinsip syariah yang bisa dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.